Kan tidak tahu. Tapi kalau Allah memberitahukan, ya, misalkan memberitahukan, bisa Allah itu memberitahukan lewat Al-Quran, gitu. Ataupun Allah memberitahukan lewat Nabi SAW, ya kita tinggal percaya, itu saja. Kita tinggal percaya. Maka apa yang diberitakan oleh Allah atau firmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jangan bid'ah, jangan dibantah. Gitu. Itu bagi orang yang Muslim, ya, yang berserah kepada Allah. Jadi kalau Allah memberitahukan ada yang mengetahui kecuali Allah, ya kita nggak percaya. Kita yakin gitu. Kalau Allah memberitahukan lewat Rasulnya, ada Rasulullah dan ada susah, kita ya percaya. Karena istilahnya itu kalam khabar, ya. Kalam khabar itu yang satu berita gaib, ya, yang difirmankan oleh Allah, kita wajib percaya. Kita jangan nolak. Berita gaib yang disabdakan Rasulullah, nah kita jangan nolak. Maka apa yang diberikan oleh Allah dan sabdakan oleh Rasulullah SAW, ya kita tinggal percaya. Nah, kemudian memang ada hadis, yang menjelaskan di antara keutamaan hari Jumat itu, ya, dan hadis riwayat Muslim itu disebutkan begini. Di antara fadilah hari Jumat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada di judul halaman 585 nomor 18. Nah, nomor ini 18 nomor kitab, ya, nomor kitab. Itu disebutkan begini. An-Nabi Hurairah an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul jumu'ati fihi khuliqa adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 585 nomor 18. Jadi Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan surga. Dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 585 nomor 18. Ya, karena ini berita dari Nabi SAW, ya, majalah Muslim itu sahih, gitu ya. Ya kita tinggal percaya. Apa yang dikatakan Allah kita percaya, dan apa yang sabda Rasulullah kita percaya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, demikian untuk Pak Jasman, semoga bisa dipahami. Beralih ke pertanyaan dari Bapak Suito di Ponorogo, Ustaz. Apakah cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu daripada kakek dan neneknya berhak mendapat harta waris dari kakek dan nenek tersebut, Ustaz? Dan yang kedua, jika tidak mendapatkan, siapa yang menanggung biaya hidup anak-anak dan istri tersebut? Jadi begini, kalau ada seseorang yang meninggal dunia, misalkan seorang laki-laki meninggal dunia, siapa yang menjadi ahli warisnya? Dilihat punya istri atau tidak. Kalau punya istri itu termasuk yang berhak mendapatkan warisan. Kemudian masih punya ayah, ibu tidak. Kalau sudah masih punya ayah, masih punya ibu, maka ayahnya si mayit dan ibunya si mayit ini termasuk ahli waris. Kemudian dilihat punya anak tidak. Kalau si mayit tadi punya anak, maka anaknya ini jadi termasuk ahli waris. Jadi mudah dilihat seorang laki-laki meninggal dunia, misalkan dilihat punya istri enggak, kalau punya ya dia termasuk
ahli waris, ada pun bagiannya sudah tentukan ya. Nah, ya. Kemudian dilihat si mati tadi, si mayat punya ayah, punya ibu tak tidak. Kalau masih punya ayah, punya ibu itu berhak mendapat warisan berdasarkan dari Anisa 11 dan 12. Dan punya anak tidak. Kalau punya anak, maka anaknya ini sebagai ahli waris juga, gitu. Tinggal itu. Nah kalau tadi itu tanyakan cucu, tanyakan itu, lah anaknya yang meninggal tadi ada enggak? Kalau masih ada gitu ya, maka cucu enggak dapat. Tapi kalau misalkan tadi si meninggal tadi dan enggak punya anak, punyanya cucu, nah cucu dapat. Nah begitu. Kan bisa juga si meninggal tadi punya anak, ya. Anaknya pun anak berarti punya cucu yang meninggal. Ya. Tapi ayahnya kemudian meninggal gitu. Tetap jadi begitu. Nah, kalau terjadi yang demikian ini, maka cucu menjadi ahli waris. Kalau tidak ada apa si saudaranya atau pamannya itu. Tapi kalau tadi ya ada seorang meninggal, misalkan ada seorang laki-laki meninggal, dia punya anak 4 misalkan, punya anak 4, dan yang satu ini punya anak kemudian meninggal, gitu. Dan cucunya ini tidak dapat karena masih apa terhalang oleh ini paman-pamannya, Pak D atau Pak D-nya begitu. Nah kelihatannya kok mesak nih, loh kok itu meninggal kok cucunya tidak dapat, padahal pamannya dapat. Nah ketika ayahnya tadi meninggal, gitu ya, cucu tadi kan bapaknya sudah meninggal. Nah ketika ayahnya itu meninggal, itu cucu tadi, gitu, anak tadi itu mendapatkan warisan dari ayahnya yang meninggal tadi, gitu. Nah, kemudian bahkan yang mendapatkan warisan juga selain dari tadi yang dikatakan cucu tadi sudah dapat warisan dari ayahnya ketika ayahnya meninggal. Bahkan orang tua ayahnya atau kakek neneknya cucu itu dapat warisan dari mayat yang meninggal tadi. Jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian dia itu dilihat punya istri apa tidak. Kalau punya istri itu termasuk ahli waris. Punya si mayat tadi punya ayah, punya ibu tadi tidak, saya masih hidup enggak ayahnya. Kalau ayah ibunya masih hidup itu juga sebagai ahli waris. Kemudian dilihat punya anak atau tidak. Kalau punya anak, maka anaknya sebagai ahli waris. Nah, kembali pada cucu tadi ya. Kalau neneknya meninggal, apakah punya hak ahli waris? Ya. Dilihat kalau masih punya dia itu cucu tadi, itu masih punya paman Pak D atau Pak Lek, maka si cucu tidak dapat, terhalang karena ada yang dapat warisan ya, itu Pak D Pak Leknya tadi begitu. Nah ketoknya mesak nih, berarti ketika ayahnya cucu tadi meninggal ya, dulu anaknya atau disebut cucu ini ya, sebagai anaknya yang meninggal gitu, itu sudah mendapat warisan dari ayahnya, bahkan kakek neneknya itu pun mendapat warisan dari ini ayahnya cucu tadi. Jadi kesimpulannya kalau ada seorang laki-laki meninggal, dia punya cucu tapi masih punya paman, nah cucu tadi tidak mendapatnya karena terhalang oleh pamannya tadi. Tapi kalau tidak punya paman, mah cucu tadi dapat bagian. Jadi kalau sang meninggal itu sudah tidak punya anak, anak sudah meninggal tapi yang masih cucu lah, cucu ya, dapat bagian kalau tidak punya paman tadi, tidak ada paman, nah, begitu. Jadi sebenarnya sangat mudah. Tadi saya contohkan itu kalau seorang laki-laki meninggal, kalau orang wanita yang meninggal juga begitu. Kalau seorang wanita meninggal dilihat punya suami atau tidak. Kalau punya suami itu dia berhak apa sebagai ahli waris.
Nah, kemudian dilihat ayah ibunya Wancam ya tadi masih hidup tidak, hidup termasuk ahli waris. Dilihat kemudian punya anak apa tidak. Kalau punya anak, ya, maka anaknya itu sebagai ahli waris. Ya, sangat mudah seperti itu. Begitu. Ya, baik, demikian untuk